Kalau kalian adalah salah satu orang yang bingung kenapa Vulture ada di film Mobius, Eddie Brock Venom kok bisa ada di MCU, Prowler versi MCU kok bisa ada di film Miles Morales, maka plot hole itu kini mulai menemukan jawabannya setelah trailer Madam Web dirilis. Yap, Madam Web punya kemampuan untuk berpindah-pindah antar universe. Dia ini bisa membuka gerbang multiverse dan memindahkan karakter yang berhubungan dengan Spider-Man, termasuk di dalamnya ada Vulture hingga ke Venom yang mengenali Spider-Man Tom Holland. Kini plot hole tersebut semakin masuk akal berkat campur tangan dari Madam Web dengan tujuan mulianya sendiri yang akan kita ketahui di masa yang akan datang. Apalagi di film Spider-Man Across the Spider-Verse, kenyataannya kita diperlihatkan bahwa Spider-Verse terhubung antara MCU dan juga Sony Spider-Man Universe. Serta juga keterangan dari Kevin Feige bahwa Project Marvel meski di luar Marvel Cinematic Universe akan canon atau berhubungan dengan mereka. Maka jelas Madam Web adalah sosok Loki-nya Sony Spider-Man Universe. Sebelum membahas lebih jauh lagi, kali ini kita akan nge-breakdown trailer dari Madam Web serta menjawab pertanyaan kalian, termasuk kok Spider-Man-nya beda, kok Spider-Woman-nya ada 3, kok Madam Web bisa melihat masa depan. Nah, semua pertanyaan tersebut akan kita jawab di video kali ini. Tapi sebelum itu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, artinya kita harus kenalan dulu dengan Madam Web. Madam Web pertama kali muncul pada tahun 1981 di komik Amazing Spider-Man seri 210. Dia diperkenalkan sebagai wanita tua bernama Cassandra Webb. Cassandra Webb ini lahir tidak sempurna, dia ini buta dan mengidap penyakit saraf yang membuatnya sulit untuk bergerak. Untuk bertahan hidup, Cassandra Webb dibuatkan suatu penopang semacam kursi yang mirip sekali seperti sarang laba-laba. Meskipun memiliki fisik tak sempurna, ternyata Cassandra Webb ini dianugerahi kemampuan telepati, proyeksi astral, mampu mensugesti pikiran orang lain, bisa meramal masa depan. Dia ini juga sangat sensitif dengan energi sehingga membuatnya mampu melihat kejadian-kejadian di lokasi yang sangat jauh. Cassandra Webb juga akhirnya punya kekuatan keabadian setelah dia ini ikut ritual yang namanya adalah Gathering of the Five yang dihadiri 5 tokoh Spider-Man antara lain ada Norman Osborn, Maurice Maxwell, Gregory Held, dan juga Matthew Franklin. Berkat kekuatan mutannya ini, Madam Web menjadi karakter yang sangat diperhitungkan di Spider-Man Universe. Salah satu kemampuan yang paling berguna adalah Madam Web ini bisa membuka gerbang multiverse yang tentu ke depan akan berhubungan dengan event-event di MCU hingga Spider Society yang ada di film Miles Morales. Setelah kita melihat trailernya, penggambaran Madam Web berbeda sekali dengan yang ada di dalam komiknya. Madam Web diperankan oleh Dakota Johnson tampil nyentrik dengan jaket merahnya. Bukan berbeda, sebenarnya penampilan dari Madam Web di film ini masih tergolong komik akurat karena setelah kejadian ia menerima kekuatan keabadian di ritual Gathering of Five tadi, tiba-tiba Cassandra Web ini memiliki tubuh yang sempurna, umurnya kembali muda dan juga segar. Jadi, ada kemungkinan bahwa film Madam Web ini akan menceritakan kisah itu. Namun yang namanya live action tidak harus toh terlalu mirip dengan komiknya. Madam Web di film ini bisa saja akan menceritakan bagaimana masa muda dari Cassandra Web sebelum ia menjadi buta dan tak berdaya seperti pertama kali diperkenalkan di dalam komiknya. Entah bagaimana di akhir filmnya Cassandra Web akhirnya akan menjadi buta, lalu pada akhirnya akan menggunakan kekuatannya untuk membantu banyak Spider-Man termasuk Spider-Man Peter Parker. Namun kalau kita lihat di dalam trailernya, film Madam Web yang sengaja dibuat di latar 2000-an ini adalah landasan dari setiap film-film Spider-Man-nya Sony. Termasuk di dalamnya ada Venom, Kraven the Hunter, Morbius, hingga ke Across the Spider-Verse. Makanya tone warna dari trailernya ini seperti properti yang sangat jadul, bahkan ada yang bilang bahwa mirip seperti fan-made film. Tentu saja Sony punya alasan kenapa membuat filmnya berwarna seperti ini. Setelah kita melihat trailernya, sejauh ini memang belum ada yang bisa kita percaya 100%. Kita merasakan ada banyak sekali tipuan yang diperlihatkan di trailer ini guys. Namun setelah kita ulang beberapa kali trailernya, ada beberapa hal yang menarik yang kita temukan. Di pembukaan trailer, kita dibawakan ke kejadian seminggu lalu, di mana Cassandra Web ini berprofesi sebagai perawat ambulan yang mencoba menyelamatkan kecelakaan di atas jembatan. Tapi kemudian Cassandra justru menjadi korban dan terjatuh ke dalam sungai. Untung saja rekan dari Cassandra yang kebetulan adalah Ben Parker, paman dari Peter Parker, berhasil menyelamatkan Cassandra Web. Namun memang sejak saat itu Cassandra Web justru mendapatkan berbagai penglihatan masa lalu dan juga masa depan yang belum ia pahami sama sekali. Lewat trailer ini kita melihat Cassandra Web seperti kembali ke berbagai momen penting yang akan terjadi di dalam hidupnya.
Di awal filmnya nanti tampaknya kita akan mengikuti perjalanan dari Cassandra Webb yang mencoba memahami penglihatan dan kemampuan barunya itu. Termasuk ketika ia pergi ke psikolog menjalani kehidupan sehari-hari yang ternyata Cassandra seperti terjebak di lingkaran waktu di mana ia mampu melihat kejadian di sekitarnya lebih cepat sebelum kejadian itu terjadi. Tampaknya momen jatuhnya Cassandra ke sungai tadi hanya memicu keluarnya kemampuan asli dari Cassandra Webb. Namun memang di momen itu Cassandra belum mampu mengendalikannya. Dalam proses memahami itulah datanglah villain utama dari film Madam Web yang bernama Ezekiel Sims. Ezekiel Sims punya kemampuan yang sama seperti Cassandra Webb, tapi bedanya Ezekiel ini sudah menguasai lebih jauh di mana ia berasal dari masa depan, kemudian datang ke masa lalu di mana para Spider-Woman belum mendapatkan kekuatan mereka. Misi utama dari Ezekiel memang masih sangat misterius. Namun kalau kita melihat ia kembali ke masa lalu sebelum para Spider-Woman ini mendapatkan kekuatan, tampaknya Ezekiel akan dikalahkan di masa depan yang membuat semuanya tidak sesuai dari rencananya. Pada akhirnya Ezekiel kembali ke masa lalu, namun misinya terhalang oleh kemampuan baru dari Cassandra Webb yang bisa melihat masa depan. Sebelum itu, mari kita kenalan juga dengan Ezekiel Sims. Pertama kali muncul pada tahun 2001 di komik Amazing Spider-Man seri 30, Ezekiel sebenarnya bukanlah orang yang jahat loh guys. Dia justru adalah mentor untuk Peter Parker dan melindungi para Spider-Man. Momen epik terjadi ketika perkenalan antara Ezekiel ke Peter Parker di komiknya. Di momen itu ketika Peter Parker lagi asik-asiknya merayap di dinding, dengan santainya Ezekiel datang dengan setelan jas tanpa sepatunya duduk di samping sambil menyapa Peter Parker. Dan saat itulah mereka mulai berkenalan. Di dalam komiknya, Ezekiel ini mendapatkan kekuatan tidaklah seperti para Spider Society. Ezekiel mendapatkan kekuatan dari eksperimen dan juga ritual kekerasan yang ada di kuil laba-laba yang ada di Peru. Setelah ritual itu, Ezekiel mendapatkan kekuatan mirip seperti Spider-Man. Bahkan yang semakin menarik, Ezekiel ini adalah karakter yang pertama kali membuka pintu dalam komik untuk konsep-konsep seperti Spider-Verse dan juga Web of Life and Destiny yang berkaitan dengan multiverse Spider-Man. Di mana kekuatan ini juga berhubungan langsung dengan Madam Web itu sendiri. Namun misi utama Ezekiel dalam komiknya sebenarnya adalah untuk melindungi Spider-Man Peter Parker dan juga Spider-Man lainnya dari serangan karakter Morlun. Morlun ini adalah vampir yang juga punya kekuatan seperti Spider-Man yang memutuskan untuk membunuh semua Spider-Man agar Spider-Man tidak pernah ada di dunia ini. Jadi sekarang semakin masuk akal kalau kita melihat di trailer Ezekiel justru menjadi penjahat bukanlah baik seperti dalam komiknya. Ada beberapa perubahan yang dibuat di dalam cerita filmnya. Sejauh ini ada dua kemungkinan yang kita temukan. Yang pertama, ada kemungkinan kalau Ezekiel ini memiliki misi baik untuk mencegah kematian dari Peter Parker muda. Karena apa? Karena di filmnya nanti ada karakter Mary Parker, ibu dari Peter Parker yang sedang mengandung Spider-Man Peter Parker. Entah nanti di filmnya kita akan melihat Peter Parker yang masih balita, namun dengan ditetapkannya kejadian di film ini di saat Peter Parker masih kecil, membuktikan bahwa ada yang sedang melindungi Peter Parker di masa ini dari buruan para villain utama nantinya. Di satu sisi kita sangat yakin bahwa Ezekiel ini bukanlah penjahat utama di filmnya nanti. Akan ada sosok yang akan memburu Peter Parker muda dan juga punya kemampuan untuk bisa melakukan perjalanan waktu. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah di masa depan kita melihat Ezekiel yang lebih tua diserang oleh Julia Carpenter, Anya Corazon dan juga Matthew Franklin yang semuanya sudah menjadi Spider-Woman ataupun Spider-Girl dan juga mereka sudah memiliki kekuatan super. Pertanyaannya adalah, kenapa Spider-Woman ini menyerang Ezekiel? Apakah Ezekiel lah yang akan memusnahkan Spider-Man di masa depan? Jika benar, maka kita lanjut ke teori yang kedua. Berhubung di dalam komik Carter Morlun lah yang akan memburu para Spider-Man dan juga Peter Parker, apalagi ditambah dengan desas-desus ada masalah hak cipta untuk penyebutan nama Morlun di Sony Spider-Man Universe, maka ada kemungkinan kalau Ezekiel di versi live action ini adalah penggabungan antara Ezekiel dan juga Morlun. Entah di titik mana Morlun di masa depan mampu memasuki tubuh Ezekiel lalu menggunakan kekuatan perjalanan waktu untuk kembali ke masa-masa Peter Parker masih dalam kandungan atau masih kecil. Mary Parker akan diburu oleh Ezekiel, namun pada akhirnya akan ditolong oleh Cassandra Webb atau Madam Webb. Konsepnya mungkin sama seperti film-film dari Terminator, kunci utama dari film ini adalah melindungi Peter Parker. Di masa depan, Spider-Woman yang direkrut oleh Madam Webb ini akan melawan Ezekiel tua. Proses bagaimana Julia Carpenter, Anya Corazon hingga ke Matthew Franklin mendapatkan kekuatan bisa saja dari Madam Webb itu sendiri. Di antara pertarungan masa depan antara Spider-Woman dan juga Ezekiel, kita tidak melihat adanya sosok Madam Webb.
Jadi besar sekali kemungkinan di masa depan, Madam Web sudah tua, buta, dan juga memiliki penyakit saraf. Madam Web kemudian memberikan kekuatan ke Julia Carpenter, Anya Corazon, dan juga Matthew Franklin dengan cara kembali ke masa lalu dalam bentuk mudanya. Madam Web kemudian mencari mereka yang juga sempat disinggung di dalam trailernya, di mana kalau Cassandra Webb ini tidak asing bagi mereka dan selalu bertemu di berbagai titik. Tentu dialog ini membuat kita curiga kalau Madam Web versi tua di masa depan berusaha untuk merekrut pasukan Spider-Woman untuk bisa melindungi Peter Parker dari sebelum lahir sampai ke masa depan. Semua itu adalah agar keberlangsungan Spider-Man tetap stabil seperti yang dijelaskan oleh Miguel O'Hara di film Spider-Man Across the Spider-Verse. Jadi misi utama dari Madam Web adalah dia akan merekrut 3 wanita muda ini, di mana Julia Carpenter akan menjadi Spider-Woman, Anya Corazon akan menjadi Spider-Girl, dan Matthew Franklin akan menjadi Spider-Woman juga versi Arana. 3 Spider-Woman inilah yang akan menjadi ancaman besar bagi Ezekiel, di mana di masa depan dia akan dikalahkan oleh Spider-Woman. Akhirnya Ezekiel memutuskan untuk kembali ke masa lalu dan kemudian mencari 3 Spider-Woman ini sebelum mereka memperoleh kekuatan. Ya, kasusnya mungkin sama seperti Spider-Man 99 yang ingin memburu Miles Morales di akhir dari film Across the Spider-Verse. Kita cukup yakin para Spider-Woman ini berpotensi untuk mengacaukan timeline Spider-Man yang mungkin saja berpotensi akan mengubah Peter Parker Spider-Man. Nah, perubahan itu bisa saja realitasnya atau justru perubahan terhadap wajah dari Peter Parker. Karena kita tahu sendiri saat ini wajah dari Spider-Man ada 3. Yang pertama ada Peter Parker Andrew Garfield, Peter Parker Tobey Maguire, dan yang terakhir ada Peter Parker Tom Holland. Ketiganya sama-sama masih eksis dan sangat-sangat mungkin untuk hadir di project Spider-Man versi Sony. Jadi bisa kita bayangkan akibat Spider-Woman dan juga Madam Web, entah bagaimana nantinya ceritanya di masa depan, realitas dari Peter Parker tidak sejalan dengan kemauan dari Ezekiel Sims. Jika Morlun dan juga Ezekiel beneran adalah orang yang sama di film ini, ada kemungkinan kalau Ezekiel akan menyelesaikan atau dalam bahasa dia adalah memperbaiki tatanan Spider-Verse dengan membunuh 3 Spider-Woman tadi agar Peter Parker tumbuh alami dan seharusnya. Namun film ini tentu saja adalah tentang Madam Web, bagaimana asal-usul dan menjadi apa dia di masa depan. Di trailer, Cassandra Webb menyadari siapa Ezekiel ternyata teman ibunya saat Cassandra masih di dalam kandungan. Di dalam trailer tersebut kita melihat Ezekiel tengah meneliti laba-laba dan ini bisa menjadi acuan bagaimana dia mendapatkan kekuatan Spider-Man-nya. Entah dia digigit atau justru menjadi bahan percobaan seperti dalam komiknya. Namun yang pasti adalah ini juga menjadi sumber bagaimana kekuatan dari Cassandra Webb juga berhubungan langsung dengan Spider-Man. Entah di suatu titik di ceritanya nanti kejadiannya saat Ezekiel terkena virus Spider-Man, radiasi ataupun virusnya juga mengenai ibu dari Cassandra Webb. Yang pada akhirnya, kekuatan Spider-Man yang lain justru didapatkan oleh Cassandra Webb yang masih bayi itu. Kejadian ini bisa menjelaskan sumber kekuatan dari Madam Web. Ketika Cassandra Webb sudah dewasa, ia ini sudah bisa melihat kejadian di masa depan, lalu berusaha menyelamatkan 3 wanita itu. Ezekiel khawatir dengan Spider-Woman karena mereka juga akan membunuh Ezekiel. Alasan paling logis bagi Spider-Woman untuk menyerang Ezekiel di masa depan, tentu saja Ezekiel berpotensi akan membunuh para Spider-Man dengan ambisinya. Makanya, ide penggabungan karakter Morlun jahat dengan Ezekiel baik di komik bisa menjadi jawaban kenapa Ezekiel kok bisa jadi jahat di film Madam Web. Sekarang muncul lagi pertanyaan, apakah ada Spider-Man Peter Parker di film Madam Web nantinya? Kalau cerita filmnya diambil di masa-masa Peter Parker belum jadi Spider-Man, bahkan dimulai saat Mary Parker baru mengandung Peter Parker, memang kecil sekali kemungkinan mereka akan memunculkan Spider-Man Peter Parker, entah itu versi Tom Holland, Andrew Garfield, ataupun Tobey Maguire. Film ini tentu adalah cerita tentang landasan kehidupan dari Spider-Verse yang dimulai dari Madam Web. Bak film Terminator, Madam Web selama ini adalah sosok yang menjaga multiverse Spider-Man agar timeline-nya tetap berjalan sesuai takdir dari Spider-Man Peter Parker masing-masing, seperti yang kita lihat di film Across the Spider-Verse. Lagi pula, di film ini sudah ada 5 karakter Spider-Man, 3 Spider-Woman, 1 Evil Spider-Man Ezekiel, 1 lagi yaitu Madam Web itu sendiri. Intinya adalah film Madam Web belum terlalu membutuhkan Spider-Man Peter Parker untuk film pertamanya. Tapi, ada satu adegan cepat yang memancing teori para fans. Saat Ibu Cassandra sedang berada di tempat gelap yang seperti gua ini, kita melihat dengan sangat jelas ada kostum Spider-Man berwarna merah cerah dan juga hitam yang sangat khas sekali dengan Spider-Man dari Peter Parker. Entah ini cuma godaan saja atau ini beneran Spider-Man Peter Parker, tapi yang pasti adalah sosok yang satu ini bukanlah Spider-Man dari Ezekiel karena bentuk kostumnya berbeda guys.
Apakah ini Spider-Man versi Tobey Maguire? Karena memang di film Morbius sendiri ada graffiti dari Spider-Man Tobey Maguire. Tapi tentu kita mengharap juga bahwa ini mungkin saja Spider-Man dari Andrew Garfield bahkan Tom Holland. Kalau kita melihat adegan ini ada di masa-masa Ibu Cassandra saat Madam Web bahkan belum lahir, maka makin rumit ceritanya guys. Artinya Peter Parker dewasa juga pernah melakukan perjalanan waktu. Tapi ya memang masih kecil sekali kemungkinan kalau Peter Parker akan muncul di film Madam Web. Jujur kita sangat ragu. Namun semua ini masih teori liar saja, belum bisa kita pastikan kalau itu adalah Spider-Man. Karena Sony seolah-olah masih belum bisa menentukan pilihan Spider-Man mana yang akan mereka pakai untuk Spider-Man utama mereka nantinya. Namun yang jelas adalah film Madam Web akan membawa karakter Madam Web sebagai mutant berkekuatan super yang membantu Peter Parker di masa depan. Madam Web juga membantu banyak karakter-karakter Spider-Man untuk bisa membuka gerbang bagi banyaknya crossover berbagai project Spider-Man, baik itu di Sony Spider-Man Universe atau di Marvel Cinematic Universe. Termasuk juga dengan hadirnya karakter Madam Web ini juga salah satu cara agar para Spider-Man bisa ikut ambil bagian dalam event Avengers Secret Wars ke depannya. Yang terakhir, ada satu harapan dari kita untuk film Madam Web ini guys. Tips dari kita kalau Sony Spider-Man Universe pengen pecah atau bahkan mengalahkan MCU, buatlah sketsa seperti ini. Di akhir filmnya akan menampilkan Spider-Man versi Andrew Garfield, lalu di bagian post-credit scene akan memperlihatkan adegan live action dari film Miles Morales. Maka tentu semua akan bersorak riang gembira dan kita pastikan bahwa Sony Spider-Man Universe akan pecah dan akan hebat kembali. Thank you teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.